Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bertemu kembali pada pelayanan rohani di program Gema Firman dalam angka bermakna. Saat ini kita sudah berada pada angka 1. Semoga saudara-saudara sudah mengikuti 2 perenungan sebelumnya, yaitu angka 19 dan angka 0 atau kosong. Kita siap membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami berkesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Permohonan kami adalah kiranya tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menerangkan lebih jauh arti dari firman yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih karena Tuhan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Gema Firman dalam angka bermakna dengan judul 1. Kita akan membaca Roma pasal 5. Roma pasal 5 dalam ayat yang ke-12 mulai ayat ini. Roma 5 ayat 12 sampai ayat 21, judulnya adalah Adam dan Kristus. Kita hanya membaca 5 ayat saja. Kita akan membaca 5 ayatnya saja. Kalau saudara berkesempatan, sesudah ini saudara boleh buka, membaca secara lengkap 1 perikop ini. Sekali lagi saya sebutkan Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Tapi di kesempatan ini kita hanya membaca 5 ayatnya saja. Saudara-saudara, saudara dengarkan ayat yang saya akan sebutkan ini. Mulai ayat 5, Roma pasal 5 mulai ayat 12, ayat 15, 17, 18 dan 19. Saudara dengarkan. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara-saudara, dari 5 ayat yang kita dengarkan tadi, dari 5 ayat yang kita telah dengarkan tadi, ada 8 kali menulis kata satu orang. 8 kali menulis kata satu orang. Dan kata satu orang ini merujuk pada 2 pribadi, yaitu satu orang yang pertama Adam, dan satu orang yang kedua adalah Yesus Kristus.
Satu orang tidak taat, satu orang tidak taat mengakibatkan semua orang menjadi orang berdosa. Satu orang yang berbuat dosa, akibatnya semua orang menerima kematian atau maut. Satu orang yang taat menjadikan semua orang menjadi orang benar. Satu orang pertama melakukan pelanggaran, semua orang memperoleh penghukuman. Satu orang melakukan perbuatan kebenaran, semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Satu orang melakukan pelanggaran mengakibatkan semua orang jatuh dalam kuasa maut. Tetapi satu orang memberikan kelimpahan kasih karunia untuk kehidupan kekal. Kita lanjut kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dan 22. Sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, kita sedang membahas satu orang Adam penyebab kematian, tetapi satu orang Yesus penyebab kehidupan kekal. Mari kita datang pada satu orang yang pertama, yaitu Adam. Dalam Alkitab buku Kejadian pasal 1 dan pasal 2 menceritakan tentang penciptaan. Alkitab mencatat manusia diciptakan pada hari ke-6. Lalu keterangan Alkitab berkata, Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu Tuhan memberkati mereka sesudah mereka dipersatukan dalam satu hubungan yang kudus, dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi ini, berkuasalah atas ikan dan burung-burung dan seluruh binatang melata yang ada. Saudaraku, kemudian firman Tuhan berkata, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh yang ada di seluruh bumi, dan segala pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kemudian Kejadian pasal 2 menceritakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dalam ayat yang ke-16 pasal 2 buku Kejadian, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Saudara perhatikan perintah ini. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 dalam pasal 2 buku Kejadian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan mengamarkan manusia bahwa pohon yang di tengah taman itu jangan makan, karena di saat engkau makan engkau pasti mati. Tetapi apa yang terjadi dalam cerita selanjutnya? Hawa mendekatkan diri pada pohon yang dilarang itu, dan setan melalui seekor ular dengan cerdik mengelabui Hawa. Oh, kamu tidak akan mati, justru kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Godaan setan ini menjerat wanita pertama. Kejadian pasal 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan sesudah mereka makan, yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, keterangan Alkitab, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman Tuhan melanjutkan, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu firman-Nya kepada manusia, "Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah yang kularang itu, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi debu tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Saudara-saudara, adalah maksud Tuhan agar manusia hidup kekal. Tetapi hidup kekal itu syaratnya adalah percaya kepada Tuhan dan turuti perintah-perintahnya. Kejatuhan manusia pertama dalam dosa, yang akibatnya adalah kematian, harus dialami oleh semua manusia di dunia ini. Itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Saudara-saudara, apa pembelajarannya bagi kita saat ini? Peristiwa itu sudah terjadi dan tidak mungkin akan berubah. Kita akan mengambil makna dari peristiwa itu. Apa pembelajaran dari cerita itu untuk kita sekarang ini? Saudara-saudara, yang pertama, kita harus menurut semua perintah Tuhan. Sekali lagi, kita harus menuruti semua perintah Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat merubah hukum atau perintahnya. Tidak ada manusia yang dapat merubah perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah." Pelajaran yang pertama, kita harus menuruti semua perintah Tuhan. Sekali Tuhan katakan jangan, maka itu tetap jangan. Ketika Tuhan katakan engkau pasti mati, ketika engkau makan buah yang kularang itu, kata pasti itu adalah sesuatu yang tidak berubah, sudah tetap. Pasti bukanlah kemungkinan, tetapi adalah sesuatu yang pasti, atau pasti adalah sesuatu yang tetap, yang tidak pernah berubah. Pasti. Yang kedua, jangan membawa diri pada pencobaan. Ingat doa Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 13. "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Dengan mendekatkan diri pada pohon larangan itu, maka Hawa telah membawa dirinya pada
pencobaan. Saudara-saudara, pelajaran yang ketiga dari kisah ini adalah jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, dengan mendekat pada pencobaan, kita sedang memberi ruang kepada iblis. Jangankan mendekat, sekalipun kita tidak mendekat, kita sedang dilulurnya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pelajaran yang keempat. Ketika kita bersalah, jangan lari bersembunyi. Sekali lagi, ketika kita bersalah, jangan lari bersembunyi. Siapapun kita tidak dapat bersembunyi di hadapan Tuhan. Dunia ini sudah dipasangi CCTV dari Tuhan, saudara. Mana CCTV-nya? Mari kita dengarkan ayat firman Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 12 bagian B. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Pengawasan Tuhan sepanjang waktu. Mata Tuhan Allahmu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara-saudara, yang kedua, 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Area pengawasan Tuhan mencakup seluruh bumi ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Area mata Tuhan mencakup seluruh bumi. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Saudara-saudara, di segala tempat. Bumi kita ini ada 7 benua. Benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika, Kutub Selatan. Dan Ia mengawasi semua perbuatan manusia. Mata Tuhan ada di segala tempat. Perbuatan manusia hanya satu di antara dua, kebaikan atau kejahatan. Semua tidak lepas dari CCTV Tuhan. Mata Tuhan menjelajah, mengawasi, dan ada di segala tempat. Mau kemana kita, saudara-saudara? Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudara, yang kelima, jangan membuang kesalahan kepada orang lain. Adam membuang kesalahannya kepada Hawa, dan Hawa membuang kesalahannya kepada ular. Adam ketika ditanya Tuhan, apa engkau telah makan buah yang kularang untuk kau makan? Jawaban jujur dan praktis adalah iya. Tetapi ia membuang kepada Hawa untuk membenarkan dirinya. Perempuan yang telah engkau tempatkan di sisiku, Ia yang memberikan buah itu, lalu kumakan. Ketika Tuhan arahkan pertanyaan itu kepada Hawa, apa yang telah engkau perbuat? Untuk membela dirinya, perempuan itu menjawab, ular itu yang telah memperdayakan aku.
Saudara-saudara, masing-masing membela dirinya, mempersalahkan satu dengan yang lain. Sifat itu jugalah yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan musibah, cenderung kata-katanya begini: ini semua gara-gara Adam. Coba kalau dia tidak makan buah pohon yang dilarang Tuhan, kita tidak menderita dan mati. Saudara-saudara, apakah ini kata hanya guyonan atau kata sesungguhnya? Tetapi yang pasti, dunia ini telah jatuh dalam dosa. Satu orang Adam penyebab kematian, tetapi satu orang Yesus penyelamat manusia dari kematian kekal. Saudara-saudara, mari kita pelajari bagaimana satu orang Yesus menyelamatkan manusia. Kita akan membaca ayat tentang berita nubuatan. Ya. Karena durasi waktu yang tidak cukup, kita tidak membaca nubuatan kelahiran, tetapi kita langsung pada berita nubuatan kematian dan berita penggenapannya. Berita nubuatan terdapat dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kita hanya membaca 3 ayat. Lalu kemudian kita masuk pada berita penggenapan. Mari kita lihat dan dengarkan Yesaya pasal 53. Kita hanya membaca 3 ayat saja. Ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Saudara dengarkan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengarkan berita penggenapannya. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, secara ringkas kehidupan Yesus. Ia dikandung dari seorang wanita perawan. Ia dilahirkan di kandang di Bethlehem. Ia dibesarkan di Nazaret. Umur 12 tahun ia dibawa ke Bait Suci. Umur 27 tahun ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ia berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu ia dicobai oleh iblis. Seluruh hidupnya diberikan untuk melayani kebutuhan hidup manusia. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang lapar diberi makan. Dia mengajar dengan penuh kuasa dan orang banyak bertobat. Saudara-saudara, bagian-bagian akhir dari kehidupan Yesus, dia melewati apa yang diistilahkan dengan 3G. 3G adalah Getsemani, Gabata, dan Golgota. Getsemani tempat di mana Yesus berdoa untuk terakhir kali. Doa untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan mempertaruhkan nyawanya. Matius pasal 26 ayat 39 berkata begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Doa itu 3 kali diulangi. Sekali lagi, doa itu 3 kali diulangi. Ketika dalam pergumulannya di Getsemani, peluhnya menjadi titik-titik darah yang menetes ke tanah. Ketika pergumulan doanya, dia sampaikan pergumulan yang luar biasa, yang mempertaruhkan akan banyak manusia di dunia ini. Cawan kematian itu harus diminumnya, karena itu adalah cara satu-satunya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudara, Gabata, tempat di mana Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati. Segala persekongkolan telah dibuat untuk membunuh Yesus. Dan akhirnya Pilatus membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Pagi sebelum ia diseret ke bukit Golgota dengan memikul kayu salib yang berat itu, Yesus menerima pukulan cambuk di punggungnya. Pukulan-pukulan cambuk itu merobek-robek bagian tubuh Yesus. Sesudah itu mereka memahkotainya dengan mahkota duri di kepalanya. Itu berarti bahwa tubuh yang tadinya dicambuk dengan pukulan cambuk, yang sudah akhirnya bagian-bagian tubuh Yesus robek, maka darah mengalir dari tubuhnya. Yang tadi malamnya Yesus juga mengalirkan tetesan-tetesan darah dalam kehidupan ketika ia bergumul di dalam doa untuk memenangkan hidup manusia yang berdosa. Dan ketika mahkota itu dipakaikan, mahkota duri itu dipakaikan ke atas kepalanya, maka pastinya juga tetesan darah mengalir dari kepalanya. Beban salib yang berat dan kepala yang dimahkotai duri, Yesus pun dipaksa mendaki bukit Golgota. Berkali-kali Yesus jatuh dalam perjalanannya, dan salib yang berat itu menimpa dirinya. Tetapi cambuk para tentara yang kejam memaksa dia untuk berdiri dan melanjutkan pendakian ke bukit Golgota. Simon orang Kirene memberikan pertolongan sejenak. Tetapi sesudah itu Yesus melanjutkan perjalanan yang sisa sampai ke puncak Golgota. Di puncak Golgota Yesus disalibkan. Tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Salib itu ditegakkan. Ia tergantung di atas salib. Tubuh yang tergantung di salib itu, yang oleh karena begitu menderitanya dia, apa yang ia mohonkan? Aku dahaga. Ia pun diberi minum anggur bercampur empedu. Ia mengecapnya namun ia tidak mau meminumnya. Mulai jam 12 malam, mulai jam 12 siang sampai jam 3 petang, seluruh daerah itu menjadi gelap. Saya ulangi. Mulai jam 12 siang sampai jam 3 petang, seluruh daerah itu menjadi gelap. Dan suara Yesus dari salib itu berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suasana sekitar Golgota masih gelap. Beberapa saat kemudian suara yang sama terdengar, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus pun mati disalib di atas bukit Golgota. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Kematian satu orang untuk keselamatan bagi semua orang. Itulah satu orang, Yesus Kristus. Sudah dengarkan kata-katanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Aku adalah awal dan yang akhir. Saudara-saudara, tidak ada orang yang dapat ciplak kata-kata itu untuk dirinya lalu dijaminkan kepada orang lain. Itu hanya dimiliki oleh satu pribadi yang predikatnya adalah Tuhan. Dialah Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita masih hidup di dunia yang berdosa. Tetapi ingat, Yesus telah menebus kita dari kuasa dosa itu. Pekabaran Yohanes dan pekabaran Yesus. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pekabaran Yohanes, pekabaran Yesus, pekabaran para rasul yang terangkum dalam firman ini adalah juga pekabaran untuk saya dan saudara, untuk kita semua, agar kita semua bertobat. Mengapa? Karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara, kita sudah hidup di akhir zaman. Semua nubuatan yang firman Tuhan sudah jelaskan sudah dan sedang tergenapi di mata kita. Peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini adalah bukti kebenaran firman Tuhan, dan itu tandanya Yesus akan segera datang. Yesus berkata dalam Lukas pasal 1, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. 2 Korintus pasal 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hati. Penyelamatan yang Yesus janjikan untuk kita adalah hari ini. Kenapa bukan